Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, wali murid TKIP Ataifuriah yang kami hormati, beserta Ananda, anak didik TKIP Ataifuriah yang kami sayangi. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Ustazah Zulfani Al-Mahlufi, yang pada video ini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang persiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Insya Allah di semester 2 nanti di tahun pelajaran 2020-2021 ini akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka yang sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Adapun untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini, kami selaku sekolah atau lembaga sekolah TKIP Ataifuriah Sumberadi memiliki tahapan atau kewajiban yang wajib dilaksanakan untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Tahapan-tahapan tersebut meliputi persiapan-persiapan yang akan kami laksanakan. Di antaranya yaitu 1. Persiapan sarana prasarana yang meliputi kelas yang memadai, toilet bersih, ketersediaan disinfektan, serta ketersediaan tempat cuci tangan dan air mengalir yang cukup. Selain itu, adapun beberapa izin yang harus kami ajukan, yaitu diantaranya yang pertama izin dari komite sekolah, meliputi surat pernyataan dari komite sekolah, alhamdulillah sudah didapatkan. Yang selanjutnya yaitu izin dari orang tua ataupun wali murid TKIP Ataifuriah yang juga sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah membuat surat pernyataan dan diserahkan kepada kami. Selanjutnya yaitu surat pernyataan atau surat izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen serta surat izin dari Dinas Kesehatan yang diwakilkan oleh Puskesmas Kebumen 1. Selain itu, untuk pembelajaran di masa pandemi juga akan dibuatkan jadwal untuk anak didik TKIP Ataifuriah. Jadi, berhubung anak didik TKIP Ataifuriah berjumlah total 30 anak didik, berdasarkan hitungan kuota dari ruangan beserta kapasitas ruangan, maka anak didik TKIP Ataifuriah satu anak akan melaksanakan pembelajaran 3 hari dalam 1 minggu. Setiap anak setelah mendapat jadwal 3 hari pembelajaran dalam 1 minggu, masing-masing anak juga memiliki ruangan khusus serta meja khusus untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi misalnya Ananda A mendapat jadwal untuk belajar di hari Senin, Selasa, Rabu di ruang kelompok Syamsun di meja 1, maka anak didik selama belajar di masa pandemi akan melaksanakan pembelajaran di meja tersebut tanpa berpindah tempat. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Selanjutnya kita akan melaksanakan tur mini atau simulasi sederhana tentang pengenalan lingkungan sekolah selama masa pandemi beserta dengan simulasi pembelajaran anak didik pada masa pandemi. Dengan adanya simulasi ini diharapkan nantinya Bapak, Ibu, serta wali murid mensosialisasikan terhadap anak didik kami sehingga ketika masuk nanti ketika pembelajaran tatap muka, anak didik beserta orang tua sudah mendapatkan edukasi tentang simulasi pembelajaran tatap muka dan tidak mengalami kebingungan ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sudah siap ya Ibu dan Bapak sekalian? Kita akan mulai simulasinya. Silahkan Bapak dan Ibu mendengarkan dan menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan ya Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai simulasinya, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk membekali anak didik perlengkapan-perlengkapan yang perlu dibawa ke sekolah, yaitu diantaranya yang pertama adalah masker, yang kedua adalah face shield, dan yang ketiga adalah sapu tangan.
Kita mulai ya Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu mengantarkan anak didik untuk berangkat ke sekolah, silakan Bapak dan Ibu mengantar anak didik tepat pada waktunya, tidak terlalu pagi ataupun terlalu siang, supaya anak didik segera langsung terkondisikan. Dan jangan lupa di depan pintu TKIP Atayfuria di gerbang sudah ada tulisan pintu masuk. Jadi Bapak dan Ibu ketika mengantar anak didik silahkan melewati pintu masuk yang sudah tersedia. Selanjutnya setelah anak didik masuk akan ada petugas pengecekan, yaitu Ustazah silahkan anak didik mengucapkan salam kepada Ustazah. Selanjutnya Ustazah akan mengecek suhu anak didik terlebih dahulu. Nah, suhu maksimal anak didik untuk masuk ke sekolah yaitu 37,3. Silakan nanti kalau Ananda ternyata diukur suhunya lebih dari sama dengan 37,3, maka anak didik dipersilakan untuk beristirahat di rumah. Tapi jika anak didik suhunya normal, tidak melebihi suhu tersebut, maka anak didik dipersilakan untuk masuk ke sekolah. Setelah melaksanakan pengecekan suhu, anak didik dipersilakan untuk mencuci tangannya di tempat cuci tangan yang sudah disediakan di depan ruangan masing-masing. Jadi ruangannya kan ada 3. Satu ruang kelompok Syamsun sudah mempunyai cuci tangan tersendiri di depannya. Ruang kelompok Najmun sudah ada cuci tangan sendiri di depannya, dan ruang kelompok Komarun juga sudah ada tempat cuci tangan di depannya. Setelah cuci tangan, silakan anak didik mengeringkan tangan dengan tisu yang sudah tersedia, atau silakan Bapak dan Ibu membekali tadi sapu tangan yang sudah disediakan dari rumah, ditaruh di saku. Nanti ketika anak didik setelah cuci tangan, anak didik dipersilahkan untuk mengeringkan tangannya dengan sapu tangan yang sudah dibawa. Nah, ini Bapak dan Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, setiap ruangan memiliki tempat cuci tangan masing-masing. Silahkan nanti ketika selesai pengecekan, Ananda langsung bercuci tangan di depan kelas yang digunakan untuk pembelajaran. Misal Ananda melaksanakan pembelajaran di kelompok Syamsun, artinya Ananda cuci tangannya di depan kelompok Syamsun. Begitu pula dengan kelompok yang lainnya. Selanjutnya, Ananda dipersilahkan untuk masuk ke dalam kelas dan duduk di tempat duduk yang sudah disediakan sesuai dengan nama beserta foto Ananda, seperti yang akan dicontohkan oleh Ustazah Siti Bariyah. Di setiap ruangan terdapat 5 meja anak didik, karena ruangan tersebut diisi oleh 5 anak didik. Jadi satu ruangan diisi oleh maksimal 5 anak didik. Setiap meja sudah ada nomornya beserta namanya. Misal meja 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di meja juga sudah disediakan 2 jenis kegiatan pilihan yang akan dipilih anak didik. Selain itu, Ananda juga dibekali oleh orang tua dari rumah bekal makan atau snack dan minum. Jadi nanti ketika Ananda merasa sedikit kelelahan ketika berkegiatan, Ananda boleh beristirahat sejenak dan menikmati bekal yang sudah dibawa dari rumah. Di kelas, jarak antara masing-masing meja minimal 1,5 meter, dan anak tidak diperkenankan berpindah dari mejanya sendiri. Jadi misalnya Ananda berada di meja 3, berarti Ananda tidak boleh berpindah ke meja 1, 2, 4, ataupun 5. Kalaupun Ananda ingin izin ke belakang, nanti akan didampingi oleh guru yang bertugas. Pada saat kegiatan inti, 2 kegiatan pilihan tadi akan Ustazah persilahkan bagi anak didik memilih kegiatan yang diminati. Seperti contohnya, Ustazah Siti mencontohkan memilih kegiatan membentuk kata pantai dengan batu, sehingga kegiatan yang satunya akan diambil oleh Ustazah supaya tidak dikerjakan oleh anak didik. Jadi anak didik dalam satu hari
cukup mengerjakan satu kegiatan saja. Setelah selesai melaksanakan kegiatan seperti yang tadi disampaikan, mungkin Ananda ingin beristirahat sejenak, dipersilahkan. Hanya saja Ananda tidak dipersilahkan untuk berpindah, melainkan Ananda beristirahat di mejanya masing-masing. Bekal minum dan snack yang Ananda bawa bisa diminum dan dimakan di mejanya. Setelah anak selesai melaksanakan kegiatan, selesai beristirahat sejenak, dan sampai pada kegiatan penutup, Ananda membereskan bekal apa-apa yang dibawa dari rumah, serta membereskan mejanya masing-masing. Setelah selesai dan doa penutup, Ananda dipersilahkan untuk menunggu jemputan di tempatnya sampai orang tua menjemput. Kalau sudah dijemput, Ananda baru boleh dipersilahkan untuk meninggalkan tempatnya. Ketika Ananda sudah dijemput, Ananda dipersilahkan untuk meninggalkan tempat duduknya dan menghampiri wali atau orang tua yang sudah menjemputnya, serta jangan lupa untuk pintu keluar ketika sudah dijemput, pintunya berada di samping dan sudah ada tulisan pintu keluar. Jadi Bapak dan Ibu beserta anak didik silakan meninggalkan sekolah melalui pintu keluar yang sudah disediakan. Di sekolah juga disediakan persediaan disinfektan untuk kegiatan penyemprotan sebelum dan sesudah kegiatan. Sebelum dan sesudah kegiatan akan ada petugas penyemprot disinfektan yang akan menyemprotkan di dalam lingkungan kelas serta di luar lingkungan kelas. Seluruh sudut kelas disemprot dengan semprotan disinfektan. Begitu pula di luar ruangan, lingkungan sekolah, semuanya juga disemprot dengan disinfektan. Tujuannya adalah supaya seluruh lingkungan sekolah TK IPA Taifuriyah kembali steril dan dapat digunakan lagi untuk melaksanakan kegiatan. Aku anak PKA Taifuriyah, rajin belajar, giat ibadah. Di sekolah bersama ustazah, tidak boleh ditunggu umi abah. Aku anak PKA Taifuriyah, menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah, supaya kita berakhlakul karimah untuk menuju baldatun thayyibah. Aku anak PKA Taifuriyah yang sudah rindu bertemu ustazah. Tetap semangat belajar di rumah, kita taati himbauan pemerintah. Wabah corona cepatlah musnah. Aku anak PKA Taifuriyah, rajin belajar, giat ibadah. Di sekolah bersama ustazah, tidak boleh ditunggu umi abah. Aku anak PKA Taifuriyah, menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah, supaya kita berakhlakul karimah untuk menuju baldatun thayyibah.
Aku anak PKA Taifuriyah yang sudah rindu bertemu Ustazah. Tetap semangat belajar di rumah kita, taati himbauan pemerintah. Wabah corona cepatlah musnah. Aku anak PKA Taifuriyah, rajin belajar, giat ibadah. Di sekolah bersama Ustazah, tidak boleh ditunggu umi abah. Aku anak PKA Taifuriyah, menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah, supaya kita berakhlakul karimah untuk menuju baldatun thayyibah. Aku anak PKA Taifuriyah yang sudah rindu bertemu Ustazah. Tetap semangat belajar di rumah kita, taati himbauan pemerintah. Wabah corona cepatlah musnah. Demikian Bapak dan Ibu video simulasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu, bisa disampaikan kepada anak-anak didik kita, supaya nanti ketika masuk sekolah anak didik sudah terbiasa dengan kebiasaan baru, yaitu kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan menjaga jarak, dan kebiasaan menggunakan masker serta protokol kesehatan lainnya untuk anak-anak belajar di sekolah. Insya Allah dengan protokol kesehatan yang kita patuhi bersama, kondisi kita dan anak didik kita bisa dikondisikan. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan video ini dapat diterima, dapat sebagai pengetahuan untuk Bapak dan Ibu. Dan apabila Bapak dan Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum jelas atau ingin menanyakan lebih lanjut, bisa langsung japri Ustazah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum